Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat, kebaikan, keutamaan, kemuliaan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terhaturkan, terlimpahkan, terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Dialah Nabiullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan semoga salawat dan salam pula tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, pada subuh hari ini kita kembali akan membacakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan adab kita kepada para sahabat Rasulullah. Ketika disebut nama beliau, maka doakan dengan radhiyallahu anhu. Dan ini sebagai bentuk penyelisihan dan pembedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah yang mereka membenci sahabat Rasulullah, seperti golongan Syiah misalnya, yang tidak mau mengakui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka mendoakan sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini keutamaan orang yang belajar hadis Nabi
selalu akan memperbanyak salawat kepada Nabi. Sebab kenapa? Ketika nama Nabi disebut, ia bersalawat. Dan sering kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat seperti itu, kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali salawat. Terkhusus ketika nama Nabi disebut. Maka termasuk orang yang bakhil, kata Nabi, kalau namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Rogima amfum ri'im, celaka seseorang, dzukirtu indah, namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Maka perbanyak bersalawat, terkhusus di hari Jumat ini sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang paling diterima adalah salawat di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Maka perbanyak kepadaku untuk bersalawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian, kata Nabi, akan senantiasa dihadapkan dan dikirimkan kepadaku, khususnya di hari Jumat. Ini hari Jumat, maka perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api, pandai besi. Fahamilul misk, adapun pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyak, bisa jadi dia akan hadiahkan minyak wanginya kepadamu. Kau bisa jadi disuruhnya coba minyak wangiku ini. Wa imma antabta'a min, atau kau bisa beli darinya, kau beli minyak wanginya. Wa imma, atau minimalnya, antajida minhu rihan thayyibah, kau akan dapatkan bau yang sejuk ketika berada di sekitarnya. Itu perumpamaan teman yang baik. Wa nafikhul kir, sebaliknya, kalau teman yang buruk diperumpamakan seperti pandai besi, maka imma ayyuhrika thiyabak, bisa jadi pakaianmu akan dibakarnya karena dia suka meniup api. Dia pandai besi, pakaianmu bisa kena apinya. Wa imma antajida minhu rihan khabithah, atau minimalnya kau akan mendapatkan bau yang busuk ketika berada di dekatnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaihi itu adalah istilah yang disebut oleh para ulama ahli hadis. Menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, kalau disebut muttafaqun alaihi, maka artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tadribur Rawi, idza qalu sahihun muttafaqun alaihi aw ala sihhatih famuraduhum ittifaqus syaikhain. Kata Imam Suyuti rahimahullah, apabila ulama berkata ini haditsnya sahih, muttafaqun alaih, disepakati akan kesahihannya, maka maksud mereka hadits ini disepakati kesahihannya, periwayatannya oleh dua syekh, dua imam besar ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini sudah menjadi istilah. Kalau muttafaqun alaihi itu sama dengan kita baca rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, baik dengan sahabat yang sama atau dengan sahabat yang berbeda.
Dan ini berbeda istilahnya kalau digunakan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitabnya Muntaqal Akhbar, kitab Muntaqal Akhbar ini kitab hadis, disyarah oleh Imam Syaukani, judulnya Nailul Autar. Syarah Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar kitabnya Majduddin Ibnu Taimiyah. Nah, kalau disebutkan muttafaqun alaihi, maksudnya hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini istilah yang dipakai oleh para ulama ahli hadis. Dan hadis muttafaqun alaihi ini termasuk dari periwayatan hadis yang berada pada tingkat yang paling tinggi dari kesahihan. Jadi kalau sudah disebut muttafaqun alaihi, Anda usah ragu lagi, ini hadisnya sahih atau tidak ini. Pasti hadisnya sahih insyaallah, karena sudah disepakati oleh para ulama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini bersumber dari sahabat mulia yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa itu nama kunyahnya, Abu Musa, artinya bapaknya si Musa. Orang Arab biasa berkunyah. Dan Imam Nawawi berkata sunnah kalau berkunyah itu menyebut seseorang itu dengan nama anaknya, bapaknya si Anu. Nah, kalau dalam bahasa Arab Abu namanya, kalau perempuan Ummu. Nah, ini sahabat ini dikenal Abu Musa. Dan sahabat-sahabat Nabi memang dikenal dengan Abu-Abu. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Uthman bin Abi Quhafah, Abi Utsman. Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafsin. Utsman bin Affan kunyahnya Abu Abdillah. Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abul Hasan, dalam satu riwayat Abu Turab. Jadi nama sahabat itu punya kunyah. Nah, sama ini Abu Musa, ini nama kunyah. Al-Asy'ari itu nisbatnya, karena beliau ini dari suku Asy'ariyun, dikenal dengan Asy'ari, ya, suku yang ada di negeri Yaman. Mereka dikenal dengan qabilah Asy'ariyun. Nah, maka beliau ini dikenal dengan nama kunyahnya dan nisbatnya Abu Musa al-Asy'ari. Siapa namanya? Namanya adalah Abdullahi bin Qais. Namanya adalah Abdullahi bin Qais, dikenal dengan Abu Musa al-Asy'ari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Sahabat yang mulia ini termasuk dari sahabat minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Oleh karenanya beliau punya ilmu dan diakui oleh sahabat yang lain sebagai ahli fikih. Sahabat Abu Musa ini, makanya beliau pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman bersama sahabat yang senior Mu'ad bin Jabal. Diutus untuk ke Yaman untuk apa? Berdakwah, mendakwahkan Islam di negeri Yaman. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi berpesan kepada Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal. Pesannya Nabi, yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira. Permudahlah, jangan kau persulit orang. Beri kabar gembira dan jangan kau buat orang lari. Dalam berdakwah, kita berdakwah mempermudah orang, bukan untuk mempersulit orang. Berikan kabar gembira dan awas, jangan kau buat orang lari. Kau buat orang lari dari api neraka. Kau buat orang lari menuju surga. Ini yang dituntut bagi seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau punya banyak keutamaan dan beliau punya banyak kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah. Beliau meriwayatkan hadis, di antaranya hadis yang kita bacakan ini.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kaedah pertemanan, kaedah persahabatan. Makanya Nabi berikan perumpamaan. Artinya apa? Jangan salah dalam berteman, jangan salah dalam bersahabat. Selektiflah dalam berteman dan bersahabat. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kau salah dalam memilih teman, karena kalau kau salah dalam memilih sahabat, maka kerugiannya, kehancurannya akan menimpa dirimu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ketika Allah anugerahkan, berikan kawan-kawan yang saleh, teman-teman yang baik, yang mengantarkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang besar. Ini nikmat yang sangat mulia. Kita bisa bersaudara dengannya, menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang dibangun karena Islam, ukhuwah yang dibangun karena iman. Inilah ukhuwah yang diinginkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya. Dan ingat, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah, anugerah besar yang Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'daan, ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, kalian tak berteman, kalian tak bersahabat. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menjadikan kalian berteman, kalian bersahabat. Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah kalian pun menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, padahal dulunya kalian berada di tepi jurang api neraka. Wa anqadakum minha, maka Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah telah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Maka nikmat persaudaraan mesti kita jaga. Nikmat pertemanan, persahabatan mesti kita jaga. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang, mencari musuh itu gampang, tapi kalau mencari teman itu yang sulit. Kalau mencari musuh gampang. Kita ucapkan kalimat-kalimat yang buruk sama dia, jadi musuh kita dia. Nggak usah itu, kita cengangi saja dia, kita pelototin saja dia, sudah jadi musuh kita biasa. Dia akan tersinggung sama kita, belum kita berucap. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seorang teman yang baik, maka syukuri. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Disebutkan dari sebuah athar dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata begini, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih." Kata Umar bin Khattab, tidaklah seorang hamba diberikan suatu pemberian yang lebih baik daripada seorang teman yang soleh. Perhatikan kata Umar ini. Tidaklah seorang diberikan dengan suatu pemberian yang lebih baik daripada teman yang soleh. Maka apabila kalian mendapati teman yang seperti itu, maka pegang tangannya, bersama-samalah dengannya. Kenapa? Karena yang kau dapatkan keberuntungan dan yang kau dapatkan pasti kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berkawan, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh,
Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu, kata Allah, kuatkan dirimu untuk bersama, lihat, berteman, berkawan dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, beribadah kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari. Bertemanlah sama dia, sabarkan dirimu bersama dia. Mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas, yang tidak menginginkan kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil agar kita berteman dengan orang-orang yang baik. Sabarkan, kata Allah, dirimu bersama orang-orang yang seperti itu. Dekati orang yang begitu, temani dia. Itulah orang yang pantas menjadi teman. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, seperti hadis yang tadi kita bacakan. Bahkan Nabi berikan perumpamaan, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau teman baikmu itu diibaratkan seperti penjual minyak wangi, kau akan diberikan minyak wanginya kepadamu, atau kau bisa beli darinya minyak wanginya, atau minimal kau akan mendapatkan bau harum di sekitarnya. Kenapa? Penjual minyak wangi, tidak mungkin bau busuk. Sementara kalau temanmu itu teman yang buruk, diibaratkan seperti pandai besi. Hati-hati, dia suka tiup api. Bisa jadi dia akan membakar pakaianmu, atau paling minimalnya kau akan mendapatkan bau yang tidak sedap ketika berada di sekitarnya. Dari sinilah kata para ulama, selektiflah dalam memilih teman, dalam memilih sahabat. Jangan hanya karena ingin memperbanyak teman, memperbanyak sahabat, salah dalam bergaul. Betapa banyak orang yang salah bergaul, akhirnya rusak, akhirnya jalannya salah, keliru. Gara-gara apa? Gara-gara teman. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan pergaulan kita, sebagaimana kita memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai salah dalam memilih teman. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seseorang itu bisa terpengaruh dengan teman dekatnya. Baik tidaknya dia tergantung siapa yang menjadi teman dekatnya. Ada pepatah Arab yang mengatakan begini, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menyeretmu. As-sahibu sahib. Teman itu bisa menyeretmu. Nah, tergantung temanmu. Kalau temanmu baik, maka dia akan menyeret kamu kepada kebaikan. Tapi kalau temanmu rusak, maka tidak memungkinkan kau akan juga terseret dalam kerusakan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagian mereka berkata, anil mar'i fala tas'al fas'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Tentang seseorang jangan kau tanya siapa dia, tapi tanyalah siapa yang menjadi teman dekatnya. Kenapa? Karena orang itu akan bersama dengan teman dekatnya, mirip dengan temannya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini pepatah ini mirip dengan ucapan sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan begini, ikhtabirun nas bi akhdanihim. Ujilah manusia dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Kenapa? Fa innal mar'a la yukhadinu illa may yu'jibuh. Karena orang itu tidak akan mungkin berteman kecuali dengan orang yang dia suka kepada dia, senang kepada dia. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kan tidak mungkin orang yang sering ke masjid, orang yang sering beribadah, orang yang sering menjalankan ketaatan, duduk-duduk bersama pelaku zina, sama pemabuk. Tidak mungkin. Dia akan duduk dengan orang yang semisalnya. Sebagaimana orang yang begitu, yang suka mabuk-mabukan, suka berzina, suka datang ke diskotik, temannya juga akan yang seperti itu.
Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Kalau kau berteman dengan orang yang suka berkata-kata kotor, yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang, maka tidak mungkin ketika kau pulang ke rumahmu berubah menjadi kebun bunga. Tidak mungkin. Akan jadi kebun binatang juga. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu ibarat pasukan yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf. Maka siapa yang dia kenal, maka dia akan akrab dengannya. Dia akan bersatu dengannya. Wa ma tanakara minha talaf. Dan siapa yang dia bermusuhan dengannya, maka dia akan berselisih. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibarat burung, Pak. Kalau burung merpati, maka dia akan hinggap sama sesamanya burung merpati. Ini jamaah sekalian. Burung gereja ya akan hinggap bersama dengan kawan-kawannya burung gereja. Burung burung layang-layang akan hinggap dengan teman-temannya. Tidak mungkin dia berbeda. Nah, kenapa? Tidak sama kita. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sinilah sekali lagi selektiflah dalam memilih teman. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah berkata, bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit mengakibatkan kamu ketularan pelit. Apa kata Imam Ghazali? Bersahabat dengan orang yang pelit, maka kamu akan ketularan pelitnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud, kata beliau, maka akan membuat kamu ikut menjadi zuhud seperti mereka. Ini jamaah sekalian, karena teman itu bisa mempengaruhi. Iya, dan sangat banyak dalil-dalil yang membicarakan tentang hal ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "Al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu, kata Nabi, bersama dengan agama teman dekatnya. Maka berhati-hatilah, selektiflah, kata Nabi, dalam kau memilih teman. Nabi yang suruh, Pak. Nabi yang perintahkan, falyanzur, lihat baik-baik, teliti baik-baik, selektif baik-baik. Siapa yang menjadi teman dekatmu itu? Jangan salah dalam bergaul. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Salah-salah kita bisa disentuh oleh api neraka. Allah berfirman di dalam Quran, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau cenderung, janganlah kau condong kepada orang-orang yang zalim. Kau dekat-dekat sama dia, awas, fatamassakumun nar, kau bisa disentuh oleh api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Nabi juga menyatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang baik-baik, orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat banyak manfaatnya dengan kita bergaul dengan orang-orang yang beriman. Dia akan mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Nah, dia akan banyak menasihati kita. Iya, dia akan banyak mendoakan kita dengan doa kebaikan. Sementara teman yang buruk, tinggalkan teman yang buruk. Jangan jadikan dia sebagai teman karibmu, sahabat karibmu. Allah Subhanahu wa taala suruh tinggalkan teman yang seperti itu. Di dalam Quran di surat Al-Muzammil, Pak. Ayat yang ke-10 Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Apa kata Allah? Bersabarlah kamu terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang buruk itu. Wahjurhum, hindari mereka, kata Allah. Jauhi mereka, jangan dekat-dekat. Hajran jamila, kau jauhi mereka dengan menjauhkan diri dengan hal yang baik, tanpa harus mencela, tanpa harus ini dan itu. Kau jauhi dia, jangan dekat sama dia. Selamatkan agamamu, selamatkan akhlakmu, karena kita khawatir
Mungkin kita tadinya adalah orang baik, mungkin kita tadinya orang soleh, tapi karena teman kita salah dalam memilih teman, akhirnya apa? Berubah sedikit demi sedikit. Orang itu tidak berubah satu kali berubah, Pak, enggak. Tapi bertahap berubahnya itu. Bertahap berubahnya itu. Tadinya dia sering sholat, ya, tapi karena berteman dengan orang yang tidak pernah sholat, akhirnya sedikit-sedikit mulai dia menelantarkan sholatnya. Yang tadinya sholat tepat waktu, ini sekarang dia undur-undur sudah. Kenapa? Temannya begitu. Nanti kelama-kelamaan, yang tadinya sholat di masjid tidak pernah lagi sholat di masjid. Terus bertahap sampai dia tinggalkan sholat itu. Gara-gara pengaruh teman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, mengapa kata para ulama? Apa hikmah? Apa sebabnya paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah? Abu Thalib, Pak. Ini dalam sejarahnya Abu Thalib itu orang yang sangat membela Nabi, mendukung dakwah Nabi. Bahkan Abu Thalib ini menjadi benteng pertama. Kalau ada orang yang mau menyakiti Nabi, hadapi dulu Abu Thalib. Seorang pemuka besar di tengah orang-orang Arab kafir Quraisy ketika itu. Mereka segan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Abu Thalib sangat mendukung dakwah Nabi. Tapi lihat, ketika dia mau meninggal, Abu Thalib meninggal, Nabi SAW datang dalam keadaan dia sudah mau meninggal. Tapi ketika Nabi datang, sudah ada dua pentolan kafir Quraisy di situ, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi sudah mengajak Abu Thalib, "Ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Itu kalimat yang akan aku jadikan hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Ketika Nabi mengajak seperti itu, ini Abu Jahal ini tidak tinggal diam, Pak. Ya, temannya si Abu Thalib, Abu Jahal ini tidak tinggal diam. Apa kata si Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Thalib, kau sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Pengaruhnya Abu Jahal. Nabi tetap mengajaknya. Ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi subhanallah, pengaruh teman yang buruk lebih besar pada diri Abu Thalib. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu, wahai Abu Thalib? Sampai pada akhirnya Abu Thalib meninggal dan dia belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gara-gara apa, Pak? Pengaruh teman buruk. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam berteman. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, teman yang baik dia akan mendoakan kamu. Teman yang baik dia akan meluruskan kamu. Kalau kau salah, maka dia akan luruskan kamu. Teman yang baik itu, Pak, bukan teman yang selalu membenarkan kita. Apapun yang bersumber dari kita, dia benarkan kita. Dia tidak berbasa-basi seperti itu. Kalau kau benar, maka benar. Kalau kau salah, dia luruskan kau. Makanya kata pepatah Arab, sodiquka man sodaqok, la man soddaqok. Teman sejati adalah teman yang pandai meluruskan dirimu, bukan teman yang selalu membenarkan dirimu. Yang dia selalu berbasa-basi, oh, karena temanku ya saya akan dukung. Mau dia benar, mau dia salah, saya akan dukung. Kenapa? Temanku dia. Nah, ini bukan teman sejati kalau begini. Teman sejati dia lihat. Kalau kau benar, maka dia dukung kau. Tapi kalau kau salah, maka dia akan luruskan kesalahanmu. Itulah teman sejati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian teman sejati dia akan membimbing kita untuk tetap istiqomah. Istiqomah itu berat, Pak. Kalau kita sendirian, mungkin semangat kita beribadah tidak seperti sekarang ini. Tapi ketika kita berjamaah, berteman bersama-sama, semangatnya itu beda. Kenapa? Ketika berteman bersama-sama orang, maka syaitan akan lebih jauh dari kita. Kata Rasulullah SAW, asyaitonu ma'al wahid akrab, wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Setan itu, kata Nabi, kalau bersama satu orang lebih dekat.
Makanya kita itu sering digoda sama setan kalau sendirian. Wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Tapi kalau kau sudah berdua bersama temanmu, setan lebih jauh. Apalagi kau beramai-ramai, setan akan lebih jauh darimu. Kenapa? Kau akan malu, minimal kau akan malu untuk berbuat maksiat. Iya kan? Walaupun mungkin kita nauzubillahi min dalik biasa melakukan maksiat kalau sendirian, tapi kalau berteman, bersama-sama teman, berani tidak berbuat maksiat? Minimal dia akan malu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah pengaruh teman baik itu. Iya. Dia akan menjaga istiqomahnya kamu berada di atas agama Allah. Kemudian teman yang baik, teman yang sejati akan langgeng terus sampai hari kiamat. Walaupun terpisahkan di dunia, insya Allah akan bertemu di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia membangun persahabatannya, pertemanannya di atas nilai-nilai keimanan. Allah berfirman di dalam Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai di hari kiamat, sebahagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain. Kalau kita saling mencintai di dunia nih Pak, nanti di akhirat jadi musuh. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang yang berteman, bersahabat, yang dia membangun persahabatan dan pertemanannya di atas takwa kepada Allah. Inilah teman yang sejati, inilah teman yang langgeng sampai hari kiamat Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir kami ingin menyebutkan kriteria orang yang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Pertama, dia orang yang berakidah yang lurus, jauh dari kekufuran dan kemusyrikan. Yang kedua, dia berada di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, jauh dari perkara bid'ah yang mengada-ada dalam urusan agama. Dia tidak mau bersahabat dengan ahlul bid'ah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia taat beribadah kepada Allah dan jauh menjauhi perbuatan maksiat. Dekati teman yang seperti itu. Yang keempat, berakhlak dengan akhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang luar biasa, dipuji akhlaknya. Yang kelima, suka menasehati dan mengingatkan kita, suka menasehati dan mengingatkan kita. Yang keenam, dia zuhud terhadap perkara dunia, dia tidak berambisi untuk mengejar perkara dunia. Yang ketujuh, dia banyak mengetahui ilmu agama, sehingga kalau kau salah maka dia akan ingatkan kau dengan ilmumu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. 8 kriteria inilah yang hendaknya kita jadikan sebagai sahib karib, sahabat kerab, sahabat dekat kita. Bertemanlah dengan dia, maka insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan keberkahan dan kebaikan dalam hidupmu. Dan hati-hati dari berteman dengan teman yang buruk, maka dia akan menggelincirkan kamu, menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.